Kumargi eta urang syukuran masih tiasa kempal ngariung, tiasa hadir, sehat walafiat sadayana. Nambahakeun oge anu henteu daraman. Urang alhamdulillah dipasehan sehat, dipasehan damang. Biasa kempal ngariung di majelis. Teh hilap oge urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Utas masihan pirang-pirang kanikmatan ka urang. Di antawisna nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat nyamutan kanikmatan we salupi we dina panon gaduh rerencangan panon teh tos bade teu ningal gitu. Anjeunna teh tos nyawuran guru SLB, tos diajar melangkah dari ruang makan ke dapur berapa langkah, dari kamar ke kamar mandi berapa langkah. Kagok ke ngira-ngira bisik tos teu ningal pisan saurna teh. Eta kenikmatan panon nya urang mah da alhamdulillah mugi-mugi masih asa terasna. Asa biasa-biasa wae gaduh panon teh dia. Itu kumaha padahal mah teh karaos pisan. Apun tos ngaraoskeun mah gitu. Anjeunna ayeuna tiasa di operasi di pasihan lensa sintetis. Tapi henteu tiasa ngaluarkeun air mata. Urang mah heuai cipanonan, sedih cipanonan, gampil gitu. Perih-perih cipanonan. Itu mah janten sesate garing bae, yang cipanonan teh kedah dicek-celekan gitu. Margi rerencangan di pangaosan. Margi tos lensana sintetis jadi teu ngaluarkeun eta teu ngaluarkeun cepan. Enten urang paling dinya kada syukuran pisan ku nikmatna ningali nikmatna panon teh bae ngeras terus ngaluarkeun si panon teu diemutan deui urang teh kaluar nyalira gitu. Tunduh-tunduh wae si panonan. Itu mah nya upami terserah dicapek terserah dipeurih tinggal dicek-cekan. Enten kada siap bae kamu dicekkan. Saluhureun panon aya halis. Disukuran ku abdi halis alhamdulillahnya rambut magis bodas kabeh diet. Tapi halis mah hideung keneh. Lamun halis bodas juga naon beureun nya. Gabi aya. Aya bodas. Bilang mah tapadu nyukuran mensyukuri eta we tah. Nya sanes eta we da eta teh nikmat pisan eta teh panon teh menikmat pisan. Dari sababaraha eta gitu. Itu nah itu. Terus kanggo salajengna urang paminten bade terakhir pangaosan abdi pribadi khususna nya umumna keluarga nuhunkeun dihapunten kasadayana bade mayunan saum. Mudah-mudahan urang dina saum ieu tiasa ngajalankeunana sakumaha kedahna sareng amin. Tiasa ngalaksanakeun ibadah-ibadah anu sanesna. Margi ganjarana dilipat gandakeun dina sasi saum. Sareng mudah-mudahan ulah seueuting gogodana terutama tawa eti masuk makruhkeun teh kudu koprek da sisi jalannya. Nu beberes peperen, nu beres tarawih peperen kukumah bade istirahat tabu 10, tabu 11 tos aya. Koprek teh duit ka enjing. Seueur gogodana si saum teh mugi-mugi ngorok. Terus di ditu mah tuh di Garunggang mah ada kampung teh nya wayah kieu tos rame baledugan teh. Cek si Ranu macan ganeng. Nembe merem kitu. Ku paralon kitu panjang. Oh, Ku paralon teh. tarik atuh. Sebelum Dan bari teh tepang kitu. Karbit tuh. Ku karbit sebelum. Nyata Iya mah. merenang pada pas ngomong pandemi dia jadi puncak gitu kan. Jadi kurang dimuji urang teh syukurana kun di mata Allah nu tos dikeun mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Sekarang urang hayu sesarengan urang silih kapanganana silih maafkeun urang bade mayunan saum. Mugi-mugi urang sadayana sarehat sadayana sehat rohani jasmani, sehat islami saur Pak saur Mang Haji Udin mah kitu. Sehat sadayana sehat segala rukina. Mugi eta anu disunkeun sareng haturkeun nuhun oge ka para wargi sadayana abdi teh tah tasih kamari-kamari mah ngaririweuh bae nya ka sadayana teh. Hatur nuhun ku pidoana ti sadayana.
Ngari riweuh tos adoakeun abdi angkat alhamdulillah tiasa we di salamet umroh. Adoakeun budak si Andi istri Andi ngaleurewas alhamdulillah tersalamet ayeuna tos lahiran. Hatur nuhun kana pangrojong pangdoa moral materialna saderek sadaya anu tos ngarojong kana kasalamatan pun anu mugi-mugi kantun sarehatna sadayana dina mayunan saum ieu. Materi nu bade didugikeun nyaeta bade mayunan saum teh bade nyadak judulna babna iktikaf. Naon iktikaf teh bieu? Gitu. Iktikaf teh keur teu acan terang mah nya. Hanya medal di masjid keur teu acan terang mah jeung wae teh ting kurubut jam 8 terus beres kukumba beres taraweh teh ke masjid itikaf cenah eta teh terus ke jam 11 jam 12 arwih deui kitu rek sahur rek nyiapkeun padahal mah keterangan dina hadis di Rasulullah ai itikaf mah sanes kitu sebenarnya tapi dina ieu ge biar dijelaskeun itikaf sama dengan tinggal di masjid untuk beribadat sebentar atau lama tapi aya toleransi di dia gitu. Lagi dah itikaf nilainya sunnah. Itikaf saur manggis masuk dijelaskan cenah itikaf menurut bahasa tetapnya sesuatu pada suatu keadaan. Menurut istilah menetapnya seorang muslim tertentu yang memenuhi syarat dengan beberapa ketentuannya di sebuah masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu secara istilahnya teh. Terus ketentuan itikaf teh, itikaf adalah ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kelapangan dan tidak berhalangan. Jadi kamu salse anu niat panginten gitu. Punya kelapangan dan tidak berhalangan. Itikaf merupakan wasilah atau cara yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kedua, orang yang melakukan itikaf akan mudah mendirikan sholat fardu secara kontinu dan berjamaah. Sebab ini itikaf terus aya di masjidnya jadi pasti ngiringan tiap waktu sholat fardu teh awal waktu sareng pasti berdiri teh di sop pertama gitu. Ketiga, itikaf juga membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama tinggal di masjid, jadi betah di masjid itu anggar salah yang uih gitunya. Keempat, itikaf akan menjaga puasa seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi masih dosa ada di masjid baiknya, iya nak, ada mana teh gitu. Kelima, itikaf membiasakan seseorang hidup sederhana, zuhud dan tidak tamak. Jika nanti mau itikaf badai sadidintan di ditu mah, lamun dena saat itikaf, tongui, ulah nunggutan. Jika dianteran ku neng tati usum buka teh usum sahur yang kendara nama tongui gitu. Syarat-syarat itikaf: 1. Islam, 2. berakal, 3. mumayyiz. Nah dipan mumayyiz manjing sidangnya. 4. nisab niat. 5. suci dari head dan nifas. Jadi nuju head nuju nifas mah teu kenging ngiring itikaf. Nya itikaf teh dianjurkannya mah kan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan disunahkannya mah jangan pulang-pulang kecuali ada keperluan yang mendesak. Tadi di dieu teh ditaroskeun irahawihna cenah gitu. Kapankah ia dianjurkan keluar dari tempat itikafnya? Ya, dalam masalah ini banyak ulama memandang bahwa waktu yang afdol baginya keluar dari tempat itikafnya untuk kembali ke rumahnya adalah bersamaan dengan
Dalam masalah ini banyak ulama memandang bahwa waktu yang afdol baginya keluar dari tempat iktikafnya untuk kembali ke rumah adalah bersamaan dengan waktu berangkatnya mereka ke Tanah Lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan setelahnya mereka kembali ke rumahnya. Jadi selesai iktikaf itu langsung ke Tanah Lapang paginya itu setelah Idul Fitri itu, nanti pulang ke rumah setelah sholat Idul Fitri. Itu sunnahnya begitu. Di sini akan dijelaskan beberapa penjelasan masalah iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi muttafaqun alaih. Seringnya ayat ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadat pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ayil asrul akhiratu min ramadana sadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari, ialah 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, beliau menjauhi istrinya dan menghidupkan malamnya dan membangunkan ahli rumahnya. Muttafaq alaih. Jadi menjauhi istrinya di sini mungkin beriktikaf itu di masjidnya. Wa anha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhira min ramadana hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla summa taqafa azwajuhu min ba'dihi. Muttafaqun alaih. Daripadanya pula radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sehingga sampai beliau meninggal dunia. Kemudian sesudah beliau meninggal, istri-istrinya beriktikaf. Muttafaqun alaih. Jadi beliau selama hidupnya itu tiap Ramadan 10 hari terakhir itu pasti iktikaf di masjid, dan setelah beliau meninggal juga diteruskan oleh istri-istrinya, dan sampai sekarang juga diteruskan oleh umatnya, yaitu umat Muhammad SAW. Daripadanya pula radhiyallahu anha bahwasanya wa anha radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayat taqifa sholal fajr summa dakhala muttaqafahu. Muttafaqun alaih. Daripadanya pula radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak beriktikaf, beliau sembahyang subuh lalu masuk ke tempat iktikafnya. Muttafaq alaih. Mungkin iktikafnya itu punya tempat khusus. Kalau sembahyang makan mau jadi imam, mungkin jadi keluar dulu dari tempat iktikafnya, tapi masih di dalam masjid. Wa anha radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa lihajatin idza kana mu'tafifan. Muttafaqun alaih. Wa lafdhu lil Bukhari
Daripadanya pula radhiyallahu anha ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulurkan kepalanya kepada saya sedangkan beliau berada di masjid. Kemudian saya menyisir rambutnya dan beliau tidak masuk rumah apabila sedang beriktikaf kecuali bila ada keperluan. Muttafaqun alaih. Dan lafaz ini dalam riwayat Bukhari. Jadi karena disunahkan 10 hari tidak boleh keluar dari masjid, Rasulullah ketika mau menyisir rambutnya disisir oleh istrinya dan keluar tina jendela eta murinya jendela masjid ke jendela rumahnya. Karena rumah Rasulullah itu berbatasan dengan masjid. Jadi Rasulullah SAW mengulurkan kepalanya kepada Aisyah dan Aisyah berada di dalam rumah. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uru laylatal qadri fil manami fi sab'il awakhiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhiri faman kana mutakhiriha falyatahharraha fi sab'il awakhiri. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memimpikan Lailatul Qadar ialah pada 7 hari yang akhir. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku kebenaran mimpi kalian, ialah telah sesuai pada 7 hari terakhir. Oleh karena itu, barang siapa yang akan mencari malam tersebut, carilah pada 7 hari terakhir. Muttafaqun alaih. Jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di 7 hari terakhir di bulan Ramadan menurut penjelasan di sini. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayu lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahul khamsatu wa Abi Dawud wa sahahahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tahu akan malam Lailatul Qadar itu? Apa yang harus saya ucapkan pada malam itu? Beliau bersabda, ucapkanlah yang artinya, ya Allah, Engkau adalah pengampun, suka mengampuni, ampunilah hamba. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Abu Daud dan disahkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Paingannya upami di tarawehan ditajuk atau 10 malam terakhir rasok ngadoan ieu doana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, doanya itu dan ada terusnya. Karim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddu rihalu ila salasati masajidal masjidil haram wa masjidil hada wa masjidil aqsa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Rupanya materi dari saya yang disampaikan hanya sampai di sini. Ini ada 8 hadis yang tadi disampaikan. Untuk lebih jelasnya
dipersilahkan kepada Mang Haji Udin untuk menjelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau banyak fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau banyak jadi imam atau ingin membawa orang yang lain juga. Nah Haji, nanti diperjelas waktu i'tikaf khususnya waktu saum di saum di iraha di iraha kami wangi teh. Oh, i'tikaf bisa iraha baik. Di luar Ramadan juga boleh, tapi yang istilahnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, lebih dianjurkan lagi pada 10 terakhir ya, 10 malam terakhir. Kalau di fikih minimalnya kan ada tadi sampai maksimal tadi itu, ada minimalnya. Kalau di fikih minimalnya, lamanya minimal kita mengucapkan tasbih subhanallah. Jadi niat di masjid, niat i'tikaf karena Allah, subhanallah, pulang udah dapat itu, udah dapat minimalnya segitu, minimal. Sesingkat itu dia. Ya singkat itu ya. Niat. Ya, niat dulu tadi kan. Niat, kemudian dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Nah kalau i'tikaf nanti wudu batal misalnya, itu batal. Kemudian mau melanjutkan i'tikaf lagi, ya wudu aja. Tidak harus punya wudu. Wudu. Jadi keselang untuk berwudu tetap dinilai beritikaf. Jadi nilai beritikaf. Misalnya batal itu diperbaharui lagi niatnya gitu. Enggak usah. ya teruskan aja, teruskan yang tadi. Sama dengan tawaf. Dengan tawaf. Pemikas selang wudu unggul. Pemikas selang wudu unggul. Kalau keluar dah mau itikaf lagi ya niat lagi. Makan dulu. Kalau Nabi tadi menarik, Nabi tadi itikaf tapi kepalanya juga disisir oleh Aisyah. Itu menarik itu. Menariknya Nabi tidak ingin meninggalkan dua-duanya. Itikaf ingin dapat, tapi keharmonisan dengan rumah tangga juga ingin didapat dengan Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya diantaranya. Jadi sama-sama diinginkan oleh Nabi itu. Itikafnya tidak ingin ditinggalkan, tapi juga dengan Aisyah ingin harmonis gitu ya. Akhirnya Nabi kepalanya yang keluar disisir oleh Aisyah, badan yang selebihnya ada di masjid. Dapat dua itu Nabi. Asaja merayana malaya sigana. Malaya. Tapi kalau ada bagus rasanya. Kriteria masjid untuk biasa yang i'tikaf. Masjid yang bisa dipakai i'tikaf, masjid yang sehari-hari dipakai untuk sholat jamaah, dipakai untuk sholat jamaah, dan dianjurkan masjid yang diwakafkan ya, dianjurkan ya. Pokoknya kriterianya hanya dipakai untuk sholat jamaah. Maksudnya sholat jamaah umum, sholat jamaah umum ya. Sebab nanti barangkali di rumah juga
kita sholat jamaah dengan keluarga, nggak boleh i'tikaf di rumah. Ya mungkin di rumah kan ada tempat sholat, kita sering mungkin sekali kita sholat jamaah di situ di rumah. Walaupun dipakai sholat jamaah di rumah nggak boleh, nggak ada tahiyatul bait itu, nggak ada tahiyatul masjid ya, tahiyatul masjid. Apa? I'tikaf di masjid, nggak ada i'tikaf di rumah. Masjid yang dipakai sholat jamaah setiap hari. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi? Itu malam Lailatul Qadar saya 10 hari terakhir pas ayo dino ganjil na baik teh mudah ganjil na baik i'tikaf na bagus nama tiap malam 10 malam Karena malam qadar ya, malam qadar kita salah lagi ngomong gitu, malam Lailatul Qadar 2 kali malam. tapi sama dengan bank gitu, Bang Beri itu pasti ada. Kalau Bang Beri pasti tulisannya itu bank terus di sini BRI lagi gitu. Kalau dibaca itu bank gitu. tapi udah biasa jadi. Itu sudah biasa, sudah biasa. Banyak kata-kata yang sudah rusak, tapi karena kebiasaan sampai tidak terasa rusaknya. Itu dalam bahasa. Nah, malam qadar ya, malam qadar itu Lailatul Qadar kata Al-Quran disembunyikan oleh Allah, tapi pasti ada di bulan Ramadan, ada pasti di salah satu malam bulan Ramadan. Maka ada hadis taharrau istilahnya, intip istilahnya, dodoho gitu. Intip malam, cari malam Lailatul Qadar itu. Ya bagusnya memang nyari tiap malam. Nyari tiap malam, artinya tiap malam Ramadan harus kita isi dengan ibadah ya. Kalau tiap malam diisi dengan ibadah, pasti pernah ada yang kena ya. Pasti ya. Ya niatan, yang paling penting niatnya. Paling penting niat. Jadi jangan bilang rutin-rutin saja. Jadi sambil juga diharap pada Allah, mudah-mudahan saya dipertemukan dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Niat tiap malam bagus. Mudah-mudahan kalau diniati tiap malam kan insya Allah pasti ada yang kena itu. Pasti ada yang kena. Dan di hadis-hadis banyak yang menyebut 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalil akalnya karena kita sudah 20 hari berpuasa. Jadi istilahnya secara batin, istilahnya secara spiritual itu kita sudah siap untuk menerima Lailatul Qadar. Jadi karena sudah 20 hari berpuasa, maka malam 21-nya terus ke belakang. Secara akal sudah lebih siap untuk menerima Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti Lailatul Qadar pasti ada di antara malam pada malam-malam Ramadan. Kebaiknya nyari dari awal, mumpung sekarang belum Ramadannya, nyari dari awal aja. Dari awal, tiap malam aja nyarinya. Maksudnya nyarinya adalah diisi dengan ibadah. Niatan aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar itu. Kalau sudah niati, kemudian kita isi dengan ibadah yang kita bisa. Apa saja ibadah silakan aja. Mau zikir, mau tadarrus atau yang lain-lain, mau sedekah, mau apa silakan. Kebaikan-kebaikan kita isikan aja. Mudah-mudahan kalau tiap malam diisi, besar kemungkinan pasti kena, besar kemungkinan. Wallahu a'lam. Ya tetap aja rahasia, tidak diketahui, tidak ada yang tahu. Namanya juga rahasia. Kalau diketahui bukan rahasia lagi namanya.
Jadi ada malam yang Allah rahasiakan di salah satu malam pada malam-malam bulan Ramadan. Ada pertanyaan yang lain? Ayeuna mengaji i'tikaf teh diatur, dipandu, diacarakeun seureunnya. Kadang-kadang bacana sami gitu. Terusna ditangtukeun eta saya anu berjamaah gitu, tah saya nu nyalira i'tikaf. Mun latihan teu naon-naon. Misalnya sekolah latihan itu pendidikan. Di masjid teh. Tapi kalau sudah latihan, sudah punya kebiasaan, bebas aja. Jadi tekanannya kalau berkelompok biasanya itu untuk mendidik biasanya, untuk mendidik. Tapi kalau sudah anak yang dididik sudah punya kebiasaan baik, lepas aja. Soalnya tidak ada tuntunan doa-doa tertentu, kecuali memang tadi ada di hadis doa yang tadi itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Selebihnya ya silakan ibadah-ibadah. Sampai di fikih juga baca buku-buku keagamaan, misalnya baca hadis, baca, apalagi Quran, masuk malahan diam aja, diam kan yang penting diamnya itu, diam di masjidnya itu, diam aja misalnya, diam diniati, tapi diamnya diniati tadinya niat baru mau i'tikaf, nanti isinya ya terserah, mau zikir, mau ngaji, mau baca hadis, silakan aja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau itu batasan waktunya malam Qadar itu 3:30 misalnya pagi masih masuk itu. Yang disebut malam sampai adzan subuh. Sampai adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh itu sudah batas terakhir malam. Dimulai dari maghrib ya, dimulai dari adzan maghrib. Wallahu a'lam, batasnya malam. Jadi bukan terbit matahari, bukan, tapi sampai subuh, sampai sholat subuh, adzan subuh, fajar kedua namanya, fajar sidik namanya, fajar jujur. Fajar ada dua, ada fajar bohong, fajar kidib. Kenapa disebut fajar bohong? Sebab setelah itu menghilang. Kalau yang pertama itu. Tapi kalau yang fajar kedua terbit, terus langsung terus terang, terus terang benderang maksudnya. Terus terang, terus benderang, tidak gelap lagi. Kalau yang fajar kedua, fajar sidik, yang ditandai dengan adzan subuh. Wallahu a'lam. Pertanyaan? Terus aya nu sholat taraweh sok taragiring sholat witir begitu. Ya, emang karena bener kayak di wangi terus sholat tahajud gitu. Ya wis. Silakan aja. Tapi kan witir penting masih. Iya. Silakan aja. Tapi kalau ikut berjamaah, bagusnya berjamaah. Bagusnya berjamaah. Witir ke sholat ganjil gitu. Sholat ganjil. Nah, Witir. sholat penutup sananya. Bukan. Gitu jadi cantik. Terus kalau ikut jamaah tarawih di sebuah masjid, ya harus bagusnya sampai selesai imamnya. Ikut semua. Sebab ada kadang kalau masih imam tuh, karena imam ini dari dulu sampai 20 dan 3 jadi 23 dan witirnya. Ada yang keluar setelah dapat 8 rakaat keluar gitu. Jadi hanya ikut 8 rakaat saja. Ya kurang baik. Kurang adab namanya. Tidak sopan karena tidak ikut imam secara keseluruhan. Banyak itu yang kurang sopan kadang-kadang. Termasuk kadang ada tarawih keliling
keliling. Kadang-kadang ada tarawih keliling. Kalau ada tarawih keliling, atau kita mungkin ke tempat yang lain nyaba ngiring tarawih, ya ikut di sana, ikut di tempat kita, ikut itu ikut saja. Jangan merubah-rubah sendiri. Ada kadang tuh tarawih keliling tuh di masjid itu, yang dikunjungi oleh tarawih keliling itu 23. Tapi yang tarawih keliling itu biasanya 8 di tempat domisilinya. Itu merubah tempat di situ tuh enggak boleh. Tempat, jadi harus ikut setempat aja. Mau yang 23, mau yang 8, bagaimana tempat kita salat tarawih, ikuti aja. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan batin dan lahir, mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan banyak peningkatan, terutama penilaian Allah Subhanahu wa taala, pahalanya mudah-mudahan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, lihat ayat Quran ya. Saya sering menemukan hal baru tiap melihat Quran tiap tahun, padahal ayatnya sering dibaca. Baru ngeh gitu ya, bahasa apanya itu, baru sadar itu. Ternyata nama bulan itu yang disebut di Quran hanya Ramadan, yang lain tidak disebut. Bulan itu kan ada 12. Yang langsung disebut Ramadan tuh, yang langsung disebut nama bulannya itu hanya Ramadan. Yang 11 tidak disebut-sebut ya Allah. Ada memang di surat At-Taubah ayat 36 Allah menyebut Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan-bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Hanya menyebut 12 bulan Allah, tapi tidak dirinci nama-namanya itu di Quran. Kalau itu yang merinci katanya ibadah yang terbaik di 4 bulan yang dari setahun itu kan disebut bulan-bulannya. Hanya disebut minha arba'atun hurum ya. Oh, nggak disebut itu. Di antaranya ada 4 yang dihormati gitu. Nah, disebut yang 4-nya. Nanti disebut di hadis rinciannya itu. Di Qurannya tidak ada. Oh, di Quran. Di Qurannya tidak ada. Hanya disebut 4 bulannya. Iya. Itu. Pas Ramadan ada di Qurannya itu. Ramadan saja yang disebut itu di Al-Quran ayat 185 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi, jelas tuh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hanya Ramadan aja yang disebut, satu-satunya bulan yang disebut namanya di Quran ya Allah itu Ramadan saja. Ramadan saja. Yang 11 tidak disebut, tapi hanya disebut secara global ya Allah, nyebut 12 bulan gitu ya. Di surat Taubah 36. Tapi kalau Ramadan ini khusus disebut oleh Allah di ayat 185 surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Langsung disebut namanya. Ini mungkin dan pasti karena keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu. Sampai namanya juga disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala mengaji Quran, mudah-mudahan makin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia-rahasia Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga kelak di akhirat memberikan syafaat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.